Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asbagha alaina kalafiban ni'am wastafa sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ala sa'iril arabi wal ajam wa faddala ala baitihi ala al-makhluqat wa rafa'ahum bi fadlihi wa karamihi a'la ad-darajat fa hum nuru haqqati kulli zaman wa nuru haqiqati kulli asri wa aman. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala tazayidi ala'il wafirah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan adakhiruha li hawlil akhirah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul alamat al-mab'utsu bil ayatil wadihat wal barahinil qati'at al-mu'ayyadu bil mu'jizat sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin alladhina man tamassaka bihim kana minal faizin al-mutamassikina bis sababil matin. Amma ba'du fa ya ikhwati ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad faza muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yaslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya berpesan dan berwasiat kepada diri saya sendiri dan kepada para jamaah Jumat sekalian. Marilah kita bersama-sama selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah semaksimal mungkin dan dengan menjauhi segala apa yang telah dilarangnya dengan sejauh-jauhnya. Karena dengan modal takwa kebahagiaan yang hakiki bisa kita peroleh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pelajaran yang bisa ambil dari ayat yang kita baca tadi, yakni surat Ali Imran ayat 165, adalah pertama, Allah memberikan kenikmatan kepada orang-orang mukmin khususnya dan kepada orang-orang manusia pada umumnya dengan terputusnya seorang Rasul junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia biasa seperti kita semua. Artinya bukan dari jenis malaikat. Kenapa demikian? Hal itu agar apa yang disampaikan beliau nanti mudah dipahami oleh umat manusia. Dan lebih dekat lagi bahwa beliau juga orang Arab, bukan orang Ajam, karena beliau diutus di negeri Arab, yakni kaum Jahiliyah Quraisy yang pada saat itu masih tidak mengenal agama. Dari
pengertian ini, maka apa yang kita laksanakan, yakni peringatan kelahiran junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang biasa kita lakukan dan baru saja kita laksanakan, itu adalah pertama-tama semata-mata rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kenikmatan yang begitu besar yang dilimpahkan kepada kita umat manusia pada umumnya dan umat Islam pada khususnya. Dan tentunya bersyukur adalah suatu yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kenikmatan yang Allah berikan. Sebagaimana diterangkan dalam satu hadis qudsi, "Malam yashkur ala na'mai walam yasbir ala balai wal yakhdud min tahti samai wal yatlub rabban syifa'i." Yang artinya insya Allah, barang siapa yang tidak mau bersyukur atas kenikmatan-kenikmatan yang aku berikan padanya dan tidak mau bersabar atas musibah atau bala yang menimpa, maka keluarlah dari bawah langit itu dan carilah Tuhan selain aku. Dan hal itu tentu tidak mungkin bisa kita laksanakan. Karena itulah dengan kenikmatan diputusnya junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yakni kenikmatan yang besar, sudah semestinya di antara bukti bersyukur kita adalah kita peringati hari kelahiran. Di samping juga peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW adalah bukti cinta kita dan bukti senang kita akan kenikmatan dan fadl yang Allah berikan. Hal ini tentu berdasarkan ayat Al-Quran yang berbunyi, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakanlah wahai Muhammad, atas fadl Allah dan rahmatnya, dari sebab kedua tersebut maka bergembiralah kalian semua. Karena itulah tidak ada alasan bahwa memperingati hari kelahiran Rasulullah SAW adalah suatu hal yang dilarang, karena semata-mata bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kenikmatan yang begitu besar, yakni terputusnya junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Di samping itu, peringatan Maulid Nabi pun tentu suatu amalan yang baik, karena terbukti komentar para sahabat dan para ulama. Di antaranya sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, "Man qara'a Maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man anfaqa dirhaman ala qiraati Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah." Barang siapa yang mau mendermakan sebagian hartanya untuk memperingati atau membacakan Maulid, sejarah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ia akan bersama aku nanti di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga seorang ulama besar berkomentar, yakni Syekh Ma'ruf Al-Qarhi, mengenai peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Komentar beliau adalah, "Man hayya ta'aman di ajli qiraati Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa jama'a ikhwanan wa awqada sirajan wa labisa jadidan wa tabakhara wa ta'abba ta'liman di Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam hasyarullah ta'ala yaumal qiyamati ma'al firqatil ula minan nabiyyin wasyuhada'i wassalihin." Barang siapa yang menyiapkan hidangan-hidangan untuk memperingati atau membacakan sejarah kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
sambil mengundang tetangga-tetangga atau teman-teman dekat dan mempersiapkan lampu-lampu dan memakai pakaian-pakaian yang baru semata-mata mengagungkan hari kelahiran Nabi besar Muhammad SAW, maka ia akan dikumpulkan di hari kiamat nanti bersama kelompok-kelompok yang pertama masuk dalam surga, yakni para nabi, para syuhada dan para sholihin. Alangkah sayangnya apabila kita tidak mau memperingati hari kelahiran beliau, karena amatlah besar keutamaannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tercantum dalam ayat tersebut adalah yatlu alaihim ayati. Beliau ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membacakan Al-Qur'an kepada mereka kaum-kaum Quraisy pada khususnya dan kepada umat Islam pada umumnya, di mana Al-Qur'an yang menunjukkan atas kekuasaan dan keesaan Allah Subhanahu wa taala dan menunjukkan atas luasnya ilmu dan sempurna sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Hal ini tercatat atau tersebut dalam ayat lain yang berbunyi inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya di dalam terciptanya langit dan bumi dan bergilir gantinya malam dan siang adalah menunjukkan bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mau berpikir dalam hatinya yang jernih. Kemudian tugas atau misi Rasulullah SAW yang lain adalah innahu yuzakkihim, bahwa beliau Rasulullah SAW adalah membersihkan mereka dan mensucikan mereka dari menyembah berhala dan rusaknya akidah-akidah jahiliyah, memindahkan mereka dari akal yang kotor menuju kepada akal yang sehat, pemikiran yang matang dan peradaban-peradaban yang maju. Rasulullah SAW mengajak mereka untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan dan melarang mereka melaksanakan kemungkaran-kemungkaran agar diri mereka atau hati mereka bersih dan suci dari kotoran-kotoran kemaksiatan yang dulu mereka selalu melaksanakannya di saat mereka dalam kemusyrikan dan kebodohan mereka. Misi yang lain di dalamnya terdapat dalam ayat tersebut adalah innahu yu'allimuhumul Qur'ana was sunnah, bahwa beliau Rasulullah SAW adalah mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan As-Sunnah. Setelah mereka berhasil belajar dengan baik, maka mereka ada yang menjadi para ulama, ada yang menjadi penulis-penulis ilmu agama, ada yang menjadi orang-orang yang bijak-bijak dan pemimpin-pemimpin dan para asatid dalam ilmu-ilmu agama dan pengetahuan yang maju dan peradaban-peradaban yang bermacam-macam. Yang tadinya mereka sebelum terus dari Rasulullah SAW adalah dalam kebodohan yang jelas, karena mereka adalah umat yang amat ummi, yang awam dalam masalah akidah dan masalah keagamaan. Itulah yang terkandung dalam ayat laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi fa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan di siang ini melalui khutbah yang mulia ini.
Semoga berguna dan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum innahu was-sami'ul 'alim. Wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahim. Allah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irwaman liman jahada wa kafara. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi washabihi wa amma ba'du fa ya ikhwati ibadallah ittaqullah wa alamu anna Allah shalla ala nabiyyi qadiman wa amarna bidzalika tanbihan lakum wa ta'liman. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warḍallahu 'anil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman Ali wa an baqiyati ashabi Rasulillah ajma'in wa tabi'in wa tabi'in tabi'in bi ihsan ila yaumil. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat wa ghafirul dhunubi was khati'at ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka at-taubata wa tamamaha wa na'udzubika minal ma'siyati wa asbabiha wa dzakkirna bil khawfi minha qabla wujubi khataratiha wa ahmilna 'alan najati minha wa min at-tafakkuri min qada'iha wa min qulubina ma kadanna minha wastabdilha bil karahati laha wa ta'wi lima wa biddiha rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Alhamdulillahi wal qurbu washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa la